Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fitriatun Nafisa dengan NIM 2008203070, jurusan Perbankan Syariah kelas B semester 4. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang berjudul inovasi perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian inovasi perusahaan. Kata inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan mobilisasi pengetahuan keterampilan, termasuk keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, barang, dan jasa, proses atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan terutama ekonomi dan sosial. Inovasi sebagai suatu objek juga memiliki arti sebagai suatu produk atau praktik baru yang tersedia bagi aplikasi, umumnya dalam suatu konteks komersial. Biasanya beragam tingkat kebaruannya dapat dibedakan, bergantung pada konteksnya. Suatu inovasi dapat bersifat baru bagi suatu perusahaan atau agen aktor, baru bagi pasar atau negara atau daerah, atau baru secara global. Sementara itu, inovasi sebagai suatu aktivitas merupakan proses penciptaan inovasi seringkali diidentifikasi dengan komersialisasi suatu invensi. Selanjutnya terdapat jenis-jenis inovasi perusahaan. Yang pertama itu disruptive innovation, di mana perusahaan akan mencoba untuk mendalami dan mengantisipasi perubahan pasar yang dinamis dan memberi variasi pada bisnis demi mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya yang kedua terdapat incremental innovation, di mana jenis ini adalah yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi dengan meningkatkan value produk yang telah ada dari sisi desain, fitur, manfaat, dan lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat architectural innovation, di mana jenis ini hanya mengambil pengetahuan, teknologi, dan skill dari produk atau sistem sebelumnya dan menerapkannya di produk atau sistem dalam pasar yang berbeda. Selanjutnya radical innovation, di mana sesuai namanya, radikal akan ada perubahan total skala besar yang memiliki tujuan untuk menciptakan produk atau sistem baru yang tidak berkaitan dengan produk atau sistem yang lainnya. Selanjutnya di dalam inovasi perusahaan ini terdapat tujuan. Tujuan melakukan inovasi perusahaan yang pertama itu meningkatkan kualitas, yang kedua memenuhi kebutuhan pelanggan, yang ketiga menciptakan pasar baru di tengah masyarakat, yang keempat mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan, yang kelima mengganti produk atau layanan, yang keenam meningkatkan efisiensi produk. Selanjutnya terdapat inspirasi inovasi produk, di mana contohnya yaitu eToro. eToro adalah platform investasi online terbesar di dunia yang memfasilitasi jual beli dan trading saham, CFD, ETF, forex, cryptocurrency, dan lain-lain. eToro berdiri pada tahun 2006, di mana pada tahun tersebut eToro itu dengan nama Retail FX. Jika dulu orang hanya dapat investasi lewat laman website saja, sekarang kita juga bisa sudah dapat investasi lewat aplikasi mobile di smartphone. Perusahaan ini berkantor pusat di Siprus dan juga terdaftar resmi di sejumlah negara maju. Di Siprus, eToro telah terdaftar dan diawasi oleh Yurisdikasi Komisi Bursa Efek Siprus, atau yang sering disebut Cyprus Securities Action Commission (CESEC), yang beroperasi dengan C-Affiliates. Di Inggris, perusahaan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Financial Conduct Authority. Di Australia, perusahaan ini terdaftar di Australia Security dan Investment Commission. Sedangkan di Amerika Serikat,
Perusahaan ini terdaftar di National Future Association. Terakhir, terdapat kesimpulan dari inovasi. Inovasi perusahaan. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan mobilisasi pengetahuan, keterampilan termasuk terampil teknologis, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk barang dan jasa. Proses atau sistem yang baru yang memberikan nilai berarti atau secara signifikasi terutama ekonomi dan sosial. Inovasi sebagai suatu objek juga memiliki arti sebagai suatu produk atau praktik baru yang tersedia bagi aplikasi, umumnya dalam suatu konteks komersial, biasanya beragam tingkat kebaruannya, dapat dibedakan tergantung pada konteksnya. Suatu inovasi dapat bersifat baru bagi suatu perusahaan atau agen aktor, baru bagi pasar, negara, daerah, atau baru secara global. Sementara itu, inovasi sebagai suatu aktivitas merupakan proses penciptaan inovasi, seringkali diidentifikasi dengan komersiasi suatu invensi. Inovasi memiliki beberapa manfaat lain yang sangat berguna untuk perusahaan. Di bawah ini adalah uraian singkat tentang manfaat yang dimaksud. Perusahaan akan selalu mengalami masalah yang kian hari makin kompleks. Untuk menyelesaikan masalah, terkadang perusahaan membutuhkan cara yang berbeda. Ketika perusahaan berusaha mencari solusi di luar cara biasa, bisa saja muncul penyelesaian yang baru yang tak terpikir sebelumnya. Jika perusahaan merasa stuck dan berjuang untuk meningkatkan produktivitas, inilah saatnya untuk memikirkan cara menemukan proses baru. Ada banyak metode di luar sana yang bisa kita gunakan, tetapi sebaliknya perusahaan membangun satu persatu yang memenuhi kebutuhan spesifik kombinasi ide-ide yang bekerja untuk membuat rencana produktivitas baru dan inovatif. Cukup sekian materi yang saya paparkan, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.